Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Depi Nur Ajijah dengan NPM 2021777. Kali ini akan memaparkan anti korupsi untuk memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Selamat menyaksikan. Korupsi dan kecurangan merupakan suatu masalah global yang harus menjadi keprihatinan semua orang. Praktek korupsi dan kecurangan biasanya sejajar dengan konsep pemerintahan totaliter diktator yang meletakkan kekuasaan di tangan segelintir orang. Pelanggaran HAM maupun terdapat pada perusahaan yang cenderung memanipulasi laporan keuangan. Persoalan korupsi memang telah mengakar dan membudaya, ibarat candu. Korupsi telah menjadi suatu kebutuhan yang jika tidak dilakukan maka akan membuat stres para penikmatnya. Kondisi korupsi saat ini, utamanya saat pandemi, di mana kisah pejabat yang merendahkan dirinya, yang menghamba harta benda, dan juga menjadikan negara dan rakyat sebagai sapi perah belaka. Ketika kita semua menahan diri untuk melakukan suatu hal, malah beberapa politikus dan pejabat kita malah tetap bernafsu untuk nodong sana-sini, mutil sana-sini. Ketika kita semua mencoba untuk bertahan di tengah badai, berusaha payah melanjutkan hidup saat semuanya begitu sulit, politikus dan pejabat tetap berakrobat dengan anggaran. Entah berapa ratus ribu orang yang sudah di PHK, yang usahanya bangkrut, usahanya merosot, tapi itu tak mengurangi nafsu para pejabat rakus yang tidak punya harga diri. Menteri Keikanan dan Perikanan bersama beberapa staf khusus dan pejabat kementerian meminta cashback dari setiap benih lobster yang diekspor. Mereka memakai uangnya untuk berbelanja barang-barang mewah, persis ketika kebanyakan dari kita sedang mati-matian bertahan memenuhi kebutuhan pokok. Saat banyak orang kelimpungan mencari ruang perawatan karena kamar rumah sakit sudah penuh dengan pasien COVID, Wali Kota Cimahi malah memperjualkan izin pembangunan rumah sakit. Ada yang lebih parahnya lagi, para pejabat Kementerian Sosial menodong para vendor dengan uang cashback mereka meminta Rp10.000 dari setiap paket bansos. Hal inilah yang dilakukan oleh mereka yang disumpah untuk membantu rakyat. Inilah arti kebejadan yang sesungguhnya. Yang harus kita lakukan di mana kita sebagai mahasiswa, di mana kita sebagai kontrol sosial dapat melakukan peran preventif terhadap korupsi, yang mana membantu masyarakat dalam mewujudkan ketentuan dan peraturan yang adil dan berpihak pada rakyat banyak, sekaligus mengkritisi peraturan yang tidak adil dan tidak berpihak pada masyarakat. Adapun solusi dari permasalahan, di antaranya memperbaiki kualitas data agar menjadi data yang akuntabel, lalu memperbaiki mekanisme penyaluran. Kemensos akan menggandeng Bank Indonesia agar pembelanjaan bansos yang telah diberikan dapat terkontrol, membangun generasi muda yang paham tentang pentingnya pencegah tindakan korupsi, membuat pusat layanan pengaduan tindak korupsi, memberikan hukuman yang berefek jera. Adapun suatu peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh info yang jujur, benar, dan tindakan diskriminatif. Dengan demikian, untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, kita sama-sama menjunjung tinggi
berperan memberikan kontribusi pada negara kita yang sudah tak terkendalikan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.